Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo sobat admin. Kembali lagi bersama kita di Observasi Obrolan Seru Bervariasi episode 14. Halo Bang, halo Kak. Halo Akmal. Sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu kali ya. Dari abang dulu mungkin. Oke, siap. Ya. Oke. Perkenalkan, nama gua Faizal Mubarak Yobas, nama panggil gua Ical. Periode kali ini gue diamanahkan menjadi kepala departemen 4, yaitu sosial ekonomi. Hai, nama aku Fairuz. Aku di periode kali ini menjabat sebagai sekretaris Departemen Sosial Ekonomi. Oke, Bang Ical selaku apa tadi di Kepala departemen. Bener. Kak Fairuz Sekretaris Departemen. sekretaris departemen. Iya. Nah, kalau dalam struktur organisasinya di departemen 4 itu ada kepala departemen, ada sekretaris departemen, lalu Ada biro juga. ada biro, Kemudian ada staff. ada staff. Nah, staffnya ini ada berapa orang, Bang? Kita tuh awalnya dalam perekrutan ada Iya. 6 ya jumlahnya, tapi pas kemarin juga ada yang sempat mengundurkan diri, jadi kita sisa 5. Ada 5. di Cegap ada 3, Iya. Bumia ada 2. Di Cegap ada 3, Iya. di Bumia ada 2. Iya. Nah, kalau untuk kabironya sendiri itu di Departemen 4 ini dia membidangi apa-apa aja sih, Bang? Iya, karena di Departemen 4 ini kan membidangi sosial dan ekonomi ya. Jadi turunannya itu juga ada Bumia sama Cegap. Bumi yang itu tuh Bumia itu badan usaha milik kimia. Iya. Kalau Kalau Cegap cepat tanggap. cepat tangga, benar. Oke, sebelum kita lebih lanjut perbincangan kita ke arah yang lebih jauh, mungkin kita bakal bahas tentang tema kita kali ini. Tema kita kali ini mengusung tema yaitu berkolaborasi dalam krisis, meningkatkan penjualan usaha dan membantu korban bencana sosial. Mungkin tema kita kali ini membahas tentang bencana sosial maupun bencana alam dan juga tentang terkait dengan penjualan usaha. Mungkin langsung aja ke pertanyaan ya, Bang ya. Boleh. Sebenarnya di Departemen 4 ini boleh diceritain dulu gak sih, Bang? Departemen 4 ini membidangi dan kerjanya itu atau enggak job desk-nya itu apa aja sih? Oke, siap Mal. Jadi izin jawab ya. Jadi mungkin kalau misalnya menurut gua pribadi, Departemen 4 itu departemen yang paling sibuk. Iya. Kenapa departemen yang paling sibuk? Karena Departemen 4 itu membidangi 2 bidang sekaligus. Ada sosial dan juga ada ekonomi. Pun dari departemen tersebut ada turunannya juga. Di departemen sosial misalnya turunannya Cegap, cepat tanggap. Kalau misalnya di departemen ekonomi, dia turunannya ada Bumia. Terus kalau misalnya di Cegap sendiri ya memang kita mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di mahasiswa sendiri ataupun di masyarakat luas. Iya. Kalau misalnya di ekonomi ya sesuai dengan namanya kan kita bergerak di bidang ekonomi, kita penjualan dan sebagainya, kita berwirausaha. Kalau untuk kafe sendiri mungkin kafe tahu tentang Departemen 4 ini selaku sekretaris departemen tuh kayak gimana sih, Kak? Mungkin kafe bisa ngejelasin maksudnya seperti apa gitu job desk Kakak sendiri di Departemen 4 itu sendiri. Oke, kalau kan di sini job desk itu kan ada Bumia ya, aku megang Bumia. Iya. Jadi di Bumia ini seperti namanya aja badan usaha milik Kimia, kimia. betul. Jadi di sini tuh aku kayak berwirausaha, kayak berjualan. Iya. Itu bisa jadi dari teman-teman atau dari departemen aku sendiri. Jadi aku di sini bisa jualan makanan yang misalnya mahasiswa punya usaha. Jadi Iya. ntar aku bantuin jualan, nanti hasilnya bisa dibagi 2 gitu. Nah, Bang, tadi kan kita ngebahas tentang dunia. Mungkin kita agak kolaborasi sedikit ya, penjualan usaha dengan bencana alam ataupun bencana sosial. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, sosial dan ekonomi atau biasa disingkat itu Sosek. sosek. Nah, sosek itu kan bergerak di bidang sosial. Iya, sosial Iya. juga. Sosek ini bergerak di bidang sosial. Jadi misalkan terjadi bencana itu sendiri di Departemen 4 ini langsung turun ke lokasi atau gimana, Bang? Atau mungkin ada klasifikasinya? Iya, Mal. Jadi memang kalau misalnya di internal kita sendiri, pas raker kemarin kalau Akmal ingat itu kita punya kebijakan. Jadi kalau misalnya ada bencana, kita nggak semerta-merta langsung turun ke lokasi tersebut. Kita punya klasifikasi sendiri. Iya. Kalau misalnya di klasifikasi kita tuh
kurang lebih terdapat lebih dari 50 rumah yang rusak. Iya. Terus untuk korban jiwanya itu berjumlah 3 orang dan juga untuk korban yang luka-luka itu 30 orang. Jadi kita tuh gak langsung Ada semata-mata langsung klasifikasi turun. khususnya. Iya. Kalau misalnya untuk turun ya, tapi kalau misalnya untuk cuma sekedar galang dana ya. iya galang dana, kita galang dana, biasanya kita galang dana juga. Itu galang dana untuk korban bencana yang terjadi di sana. Iya, kita galang dana buat korban bencana di sana. Kadang kita langsung terjun ke sana kan? Iya. Iya benar. Kita galang dana juga sedikit cerita juga ya. Kemarin itu pas kita galang dana, kebetulan itu ada bencana di Bogor ya, di Cianjur. Iya. Cianjur di Bogor. Cianjur, iya. Iya. Jadi kita tuh Gempa sempat bumi. berkolaborasi, kita diakomodir sama teman-teman BEM. BEM yang menginisiasi terus Iya. memberitahu ke kita kan, jadi kita sama-sama lah jalan bareng sebagai FISIP gitu. Jadi nggak ada lagi yang berjalan sebagai Himia, nggak ada lagi yang berjalan sebagai Himakom, Himapol, HMKS, enggak. Kita berjalan jadi atas semua nama menjadi FISIP. satu. Iya. Iya. benar. Kita galang dana bareng kan, terus kemarin juga langsung turun juga karena emang klasifikasinya juga udah sesuai gitu. Iya. Itu mal. Nah, waktu kemarin pas terjadi bencana di salah satu daerah, dari Himia sendiri itu turun di bencana itu di mana aja sih Bang? Delegasinya tuh siapa aja? Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke, jadi untuk kebencanaan sendiri, kemarin di periode tahun ini tuh kita sempat ke Cianjur ya, yang tadi saya tadi sempat disebutin juga bos. Perwakilan dari kita ya. Perwakilan dari Cegah, Dari staff kita. namanya Gibran. Jadi Gibran tuh selesai kita galang dana tadi bareng-bareng teman-teman itu, setelah itu baru kita ke terjun ke lapangan itu sama-sama teman-teman BEM juga. Terus untuk periode sebelumnya, periode 2020 itu saya sendiri tuh. Jadi kemarin itu pas erupsi Gunung Semeru kalau nggak salah, Iya. itu kita tuh ada 3 orang nih dari FISIP. Iya. Itu ada dari Himia, gue sendiri, terus dari HMKS itu ada perwakilannya juga yang memang bergerak di bidang kebencanaan juga, bidang sosial juga. Terus dari BEM-nya juga ada, dari sosialnya juga. Jadi kita bertiga tuh langsung ke Semeru. Oh, jadi waktu dari Himia itu pas waktu periodenya Bang Ical, itu Bang Ical langsung turun langsung ke sana. Iya, Ke Pas Semeru. Iya, pas gue jadi staff. Oh, pas jadi staff Iya. turun langsung ke Semeru. Jadi Langsung ke langsung Semeru. ngelihat lokasi di sana itu seperti apa, kejadian-kejadian tersebut tuh seperti apa. Itu ngeliat langsung di sana. Lihat Bang? langsung. Jadi kemarin itu cukup miris juga ya. Sampai sana kan ada pas lihat ke lokasi bencananya itu memang ada rumah-rumah yang ketimbun kan. Iya. Ada rumah-rumah yang ketimbun. Terus kemudian juga alhamdulillahnya saya sendiri tuh ditempatkan di posko berapa tuh di SD Roro Ombo kalau nggak salah. Kita di situ terus ada memang kita dikumpulkan sama pengungsi yang memang dari mereka itu ya mereka ya korban ya memang. Jadi melihat tawa mereka, kita bermain sama mereka, terus melihat tawa mereka jadi kayak Seneng ya bisa senang membantu. banget. Iya. Karena memang kan situ juga kemarin ada cerita-cerita itu ada anak yang memang nggak bisa ketawa, nggak bisa main sama teman-temannya karena memang ada trauma di dalamnya. Dia itu mengalami trauma, jadi kalau misalnya orang-orang udah kumpul rame-rame itu dia udah takut. Dia udah takut sampai teriak-teriak kan tuh. Jadi agak miris juga kan. Iya. Itu dampak-dampak dari bencana. Ya, jadi gitu teman-teman semua, teman-teman sobat admin, kita cerita sedikit tentang pengalaman dari Departemen 4 ini. Job desk-nya itu yaitu langsung turun langsung ke bencana, di mana bencana ini itu terjadi di mana Bang Ical? Di Semeru ya? Semeru dan Semeru dan Cianjur. Cianjur. Semeru dan Cianjur. Iya. Mungkin kita bakalan cerita lebih jauh lagi. Mungkin aku pengen nanya ke Kak Fai tentang penjualan usaha. Nah, waktu kemarin nggak salah Departemen 4 ini berkolaborasi dengan acara Aksera dengan Departemen Iya, 6 bener gitu ya. banget. Iya, Kita- itu bikin apa aja sih Kak, dari usaha apa aja sih Kak sebenarnya yang ada di itu? Jadi Bikin kemarin, apa aja? Pas kita kolaborasi sama Departemen 6 ya, acara Aksera itu kita bikin baju sama ada pouch gitu. Oh, Itu pouch. bisa dibeli satuan sama Iya. per paket gitu. Itu kalau buat yang ngebeli itu dari apakah dari BPH inti itu sendiri, apa untuk orang lain juga boleh beli? Orang lain juga boleh beli, tapi ini yang kita khususin tuh kalau bisa BPH karena itu kan bajunya itu kan Iya. dipakai buat Aksera ya. Iya, Aksera. Ya, itu kita jualnya di Instagram, pre-order kalau yang orang luar. Oh, kalau orang luar tuh harus PO dulu ya? Iya, harus pre-order? PO dulu. Oh, Gitu. kalau kita mah waktu pas bikin baju mah langsung dapat ya? Iya, Nggak- langsung. Kalau orang luar pun harus PO dulu ya? Iya, harus PO dulu. Benar. Oh iya. Mungkin cerita sedikit tentang pengalaman
terkait bencana ya. Kalau bencana itu sendiri kan waktu aku dulu SMP tuh pernah Bang bencana di mana aku dulu SMP itu kalau sekolah itu kalau lagi banjir itu aku nggak bisa sekolah jadi diliburin sekolahnya karena dulu SMP aku itu rawan banget gitu kalau hujan deras sedikit banjir. Pasti banget banjir. Di mana itu di mana? Dulu aku sekolah SMP. Kita nggak boleh spill nggak sih? Nggak boleh. Nggak boleh. Sorry, takutnya kan Iya. banyak yang tahu. Iya, jadi dulu gitu kayak aku sekolah dikit, hujan deras sedikit, libur. Nah, mungkin ini kan pengalaman aku. Mungkin ada dari Kak Fai atau enggak dari Bang Ical, pengalaman tentang terkait dengan bencana sosial yang pernah kalian berdua alami gitu. Mungkin dari Kak Fai dulu sendiri. Bencana yang pernah aku alami. Iya, bencana. Apapun itu bencana maupun bencana sosial. Kan kalau bencana sosial atau enggak bencana alam, itu kan beda definisi. Kalau bencana sosial itu sendiri itu kan yang terjadi antar kelompok manusia. Iya benar. Atau enggak bencana yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Iya benar. Beda lain hal dengan bencana alam. Kalau bencana alam itu dia kayak tsunami, banjir, gempa bumi. Nah itu mungkin ada gitu kali Kak atau enggak ada yang pernah dialamin? Paling ini ya di rumah aku kan kalinya waktu itu kan masih kecil ya, belum besar. Iya. Oh di sini ada kali ya? Iya, di sini ada kali di depan rumah. Cuman kebetulan rumah aku itu kebagian tanahnya yang tinggi, jadi nggak kebanjiran. Iya. Paling di bawah ini nih banjir. Oh di sini banjir. Iya banjir, selalu banjir kalau hujan besar. Itu pasti banget. Kalau banjir itu sendiri kayak bikin resah kita gak sih? Kayak kita pengen kemana-mana nih, terus jalannya banjir, susah, kadang macet. Ini juga belum lagi kalau misalnya ada hewan-hewan yang bener tuh, serem banget bener sih. Kak. Apalagi kalau ada misal tanda kutip ular gitu. Ular bener. Iya. Nah mungkin kalau dari Bang Ical sendiri. Kalau dari gua mungkin tadi ya yang kita pas Semeru tadi kan masalah dari erupsi tadi yang memakan banyak korban kan. Terus kemudian kalau misalnya pengalaman pribadi kalau dihadapkan dengan bencana mungkin pas di Ambon. Kebetulan saya dari Ambon. Bang Ical dari Ambon. Iya, dari timur kita merantau. Jadi Iya. pas di Ambon itu memang permasalahannya masih sama. Permasalahan kita kan orang Indonesia ya banjir lah. Kalau misalnya di sana juga rumahnya juga dekat kali soalnya. Jadi di belakang kali kalau udah misalnya hujan lebat, udah tuh airnya meluap ke atas, udah langsung. Oh jadi di sana kalau ada hujan deras sedikit itu, kalau air meluap ke atas itu udah otomatis banjir. Iya, itu soalnya dekat laut nggak sih Jak? dekat laut juga. Jadi memang kalau misalnya di sana tuh kan sebenarnya apa sih yang menyebabkan? Oh Kak Fai tahu di sana dekat laut. Dulu kan Jal sering video call ya. Oh iya. Jadi kalau misalnya banjir itu sebenarnya disebabkan oleh apa sih? Paling ya sampah yang menumpuk mungkin. Benar. Sebenarnya ini bentuk itu kayaknya susah banget ya buat dihilangin. kurang kesadaran dari kita sendiri betul. Kayak itu sih paling banjir kayak gitu-gitu. Nah balik lagi ke Departemen 4 ini. Iya. Departemen 4 ini ada proker apa aja sih di Departemen 4 ini? Mungkin bisa dijelaskan sama Kak Fai selaku sekretaris departemen. Tadi kan udah sama Bang Ical terus, sekarang gantian sama Kak Fai. Oke, tadi kan dijelasin yang pertama kita itu punya program kerja sebenarnya ada 3 ya. Iya. Yang pertama itu ada cegap, cepat tanggap, himia, badan usaha milik himia, dan kita punya proker besar kita yaitu NASA Himia. NASA itu singkatan dari Bina Desa. Jadi itu punya desa binaan ya. Itu tepatnya ada di Bogor ya. Mekarjaya di Rumpin. Jadi udah itu ya Jal, udah apa namanya? Itu udah beberapa kali lah jalan kegiatan di situ. Selalu di sana. Itu emang udah turun temurun ya? Turun temurun ke sana. Waktu itu juga aku sempat ikut ke sana, sempat survei apa kegiatan? Mau survei kegiatan aku ikut ke sana waktu mau Mama Mia kemarin. Iya, betul kan kita bareng. Kemarin ada Mama Mia ya. Kalau sekarang NASA tahun, Himia. Kalau tahun sekarang berarti beda namanya ya. Tapi konteksnya pun sama kan sebenarnya. Kan kita sebagai mahasiswa itu nggak jauh-jauh lah dari pengabdian kan. Betul. Karena ada juga di ini kan di Catur Dharma Perguruan Tinggi. Kalau misalnya kita di program perguruan tinggi pemerintah kan ada namanya Catur Dharma kan. Itu sebagai landasan pergerakan kita kan. Salah satunya itu pengabdian. Nah kalau di proker NASA ini, kalau menurut Bang Ical itu, kalau untuk mahasiswa, untuk BPHNT itu apa yang didapat sih Bang maksudnya dari pengabdian ini itu sendiri? Iya, jadi kan ada kutipan
dari Tan Malaka kalau nggak salah, dia itu sempat mengatakan bahwasanya jika pendidikan hanya membuatmu merasa pintar dan enggan untuk melebur dengan masyarakat, baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Jadi kita sebagai BPH, sebagai mahasiswa khususnya, program pengabdian sangat penting karena outputnya itu kita bisa mendekatkan diri kita dengan masyarakat. Membantu masyarakat. Iya benar. Menjalin ini juga ya silaturahmi juga. Benar sekali. Waktu kemarin kita berkolaborasi dengan fakultas. Kemarin Pertanian, itu kita ya? kolaborasi dengan 2 fakultas. Oh iya, 2 fakultas. Ada Fakultas Kesehatan Masyarakat, kita bikin program penyuluhan kesehatan. Betul. Dan juga ada Fakultas Pertanian, kita bikin penyuluhan pupuk. Nah, jadi kalau fakultas kesehatan dan masyarakat ini dia job desk-nya itu untuk kesehatan, penyuluhan kesehatan. Oh, penyuluhan dan Cek penyuluhan gula darah, kolesterol. Nah, gitu. kalau untuk Dan itu gratis. Oh, itu gratis ya? Iya, Bisa sama tanpa sekali. dipungut Iya. biaya. Oh, iya. Untuk biaya-biaya kita yang tanggung. Iya, Kesehatan. kan Kita bukan nggak ingin banget ya. membebani masyarakat. Betul. Itu sangat menguntungkan masyarakat sana. Benar. Karena kan tujuannya balik lagi ya, kita kan Iya. kayak mengabdi sama masyarakat. Iya, betul. Nah, kalau untuk dari Fakultas Pertanian itu sendiri, dia itu di sana itu melakukan apa sih, Bang? Jadi dia itu kebetulan kita ngambil dari salah satu himpunan yang ada di Faperta namanya Himagrotek, yang memang di sana karena kita niatnya ingin penyuluhan pupuk, Jadi di sana itu teknisnya ya ada kita kumpulin warga dulu di satu tempat, terus kita ajarin bagaimana caranya membuat pupuk gitu. Ini mungkin sedikit cerita juga ya dari program pengabdian yang pernah dijalani sama Himia. Jadi dari tahun ke tahun tuh memang ada beberapa program-program yang diganti gitu, yang dielaborasikan misalnya. Jadi kalau misalnya di tahun sebelumnya pas saya jadi ketua pelaksana itu yang di Mekarja tadi yang disebutkan kita, itu tuh memang program yang kita tawarkan itu ya tadi penyuluhan pupuk sama penyuluhan kesehatan. Oh iya. Ya memang kita sebagai mahasiswa administratif, orang-orang lihatnya ya kurang masuk gitu kan administrasi itu kan. Tapi kan balik lagi kalau kata SC saya ya memang kita bicara administrasi itu bukan tentang pendataan doang kan, tapi kerjasama juga di dalamnya. Kita dinamakan administrasi. Tapi kalau misalnya sekarang karena kita juga pengen ada pendataannya, jadi kita pengen bikin terobosan baru yaitu kita bikin KTP sama KIA. KTP dan KIA. Iya, sebenarnya program ini udah sempat direalisasikan juga ya di tahunnya Bang Aldi kalau nggak salah, Bang Aldi, periodenya Bang Diki. Jadi memang udah sempat direalisasikan. Jadi kemarin sempat ke desa untuk survei di tahun sebelumnya dulu. Jadi kita tuh survei untuk menanyakan kan, paling kan kalau misalnya ada program pengabdian harus survei dulu kan. Survei ini biar apa? Biar kita tahu permasalahan desa itu apa. Jadi kalau misalnya kemarin pas kita menawarkan ajang kolaborasi yang penyuluhan pupuk dan penyuluhan kesehatan, itu mereka juga senang, mereka juga terbuka, tapi mereka mintanya ini. Mereka mintanya kita bikin program perekaman KTP. Perekaman KTP sama KIA seperti yang ditawarkan, seperti yang dihadirkan sama Tumbuh Biki sebelumnya. Karena itu belum terrealisasi ya. Walaupun sebenarnya udah terrealisasi tapi nggak maksimal. Jadi udah terrealisasi, udah banyak masyarakat yang bikin juga, tapi masih banyak juga masyarakat yang belum bikin. Oh iya, pantas waktu pas aku kesana, pas lagi zamannya periode kemarin pas di Mama Mia Kak. Waktu itu aku kesana, aku juga sempat nanya ke salah satu warga yang di sana. Aku tanya, Bapak udah punya KTP belum? Aku tanya, emang rumahnya agak lumayan sederhana rumahnya. Aku tanya, beliau itu menjawab, belum dek, belum. Wah, langsung aku kepikiran, kok yang lain udah, cuma di sini doang belum. Makanya pas Bang Ical tadi bilang, oh iya, aku jadi ngerti gitu. Makanya kita pengen ngebuat perekaman KTP seperti itu kan, Kak? Iya, jadi sebenarnya kan kenapa kita pengen bikin KTP, karena peran KTP ini juga sangat penting. Iya, itu kan identitas kita ya. Identitas kalau kita dan juga disayangkan banget. Iya, kemarin itu juga kan sempat dapat laporan dari pengurus desa juga bahwasanya ketika nanti ada BLT, bantuan langsung tunai ke masyarakat, harus pakai KTP kan. Harus pakai KTP untuk menerima BLT-nya itu. Iya, jadi orang-orang yang nggak punya KTP ya nggak bisa Kasian menerima. banget. Tuh makanya kita hadir ke situ buat meringankan beban mereka. Betul, itu sangat membantu banget buat mereka-mereka ya. Dan alhamdulillah mereka juga terbuka pas kita survei ke sana, kita bilang kita mau menawarkan program-program ini, mereka terbuka. Alhamdulillah gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke pembahasan terkait bencana ya kan. Boleh. Mungkin Bang Ical pas turun langsung ke bencana itu sendiri, ada gak sih Bang permasalahan-permasalahan yang dihadapi sama kita sendiri itu pas
lagi ke sana. Iya, oke siap. Kesulitannya. Jadi Iya, kalau kesulitannya semisal, apa? ya, jadi kalau misalnya yang dialami oleh saya pribadi, gua pribadi, Iya. gua aja biar nggak formal kan. Iya. Jadi yang dialami gua pribadi pas gua turun ke Semeru kemarin memang ada beberapa permasalahan mal. Apa tuh? Jadi permasalahan yang pertama yang gua lihat dengan mata kepala gua sendiri itu ada pemberian subsidi BBM, subsidi BBM, lagi malah bahas BBM kan, sorry. Pemberian subsidi bencana misalnya yang kayak misalnya kita lagi bencana nih, terus ada yang memberikan donasi, tapi donasi ini tidak disertai sama survei terlebih dahulu. Iya. Jadi mereka ini nggak tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat di sana. Jadi itu ada penumpukan donasi. Jadi misalnya beras udah banyak nih, masih donasiin beras, jadinya numpuk. Padahal bisa Dari sampah. kasih Iya, yang lain ya, kalau kasih yang survei lain, dulu. iya. Betul. Jadi pentingnya itu komunikasi. Jadi kita kalau misalnya mau donasi pun nggak langsung semerta-merta Iya. langsung datang langsung ngasih ini enggak. Malah lebih bagus itu kalau misalnya dari gua kemarin bagus ngasih Ngasih uang uang biar mereka beli sendiri. dibanding ngasih barang-barang Ngasih yang mereka barang- butuhkan. bukan ngasih barang yang mereka butuhkan, dibandingkan ngasih barang yang asal-asalan ibaratnya. Oh iya, karena banyak waktu itu juga kan waktu ada di salah satu bencana, waktu itu ada temen bang ada niat bikin satu posko buat bencana. Heeh. Nah, pas aku bikin posko itu kita itu minta barang-barang dari warga itu yang mana barang-barang ini tuh barang-barang kebutuhan buat mereka-mereka yang terjadi bencana di sana. Iya benar. Iya kayak misalnya baju. Nah bahkan pas mereka kirim ke kita ke posko kita itu, mereka itu kirimnya asal-asalan. Nah, kayak itu. baju bener-bener baju bekas Yang yang nggak nggak layak layak pakai. ya? Gila. Bener kak, yang nggak layak pakai. Itu sebenarnya permasalahannya itu. Jadi kemarin kan untungnya kita dari visip sendiri dikasih waktu seminggu. Dari Jadi fisik. kita dikasih waktu seminggu buat di Semeru. Jadi kita kemarin pas gue sendiri pas jadi delegasi kemarin pas Itu ke bener-bener Semeru. sendiri, Bang Ical kesana. Dari Himia Dari gue Himia sendiri. sendiri. Tapi kan ada Perwakilan ya? perwakilan. Jadi dari visip ibaratnya kita 3 orang. Jadi pas sampai di sana itu kita diberi waktu seminggu, sengaja kita nggak beli barang-barang terlebih dahulu karena memang kita mau observasi terlebih dahulu. Kira-kira apa nih yang dibutuhkan masyarakat sini. Itu jadi kita pas sudah hari kelima kita langsung terjun ke pasar, kita nyari barang-barang yang memang mereka butuhkan. Sisanya memang ya kita kasih duit. Jadi duit itu bagi mereka itu juga lumayan cukup penting ya. Penting iya. Iya. Barang-barang Jadi- juga. Jadi memang tadi ya yang perlu ditekankan bahwasanya kalau misalnya kita mau memberikan donasi ke orang, memang nggak salah, kita tuh Iya. pengurus di sana tuh nggak mementingkan kalian mau ngasih berapapun nominalnya, yang penting kalian ikhlas kan. Iya benar. Kita dengan niat yang baik untuk memberi gitu kan pada orang yang sedang mengalami kesusahan. Karena kan. pahalanya itu kan buat kita Iya, sendiri. pahala Iya. kita sendiri. Betul. Tapi kan perlu adanya observasi atau survei terlebih dahulu. Biar apa? Biar yang apa yang kita kasih sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jangan kayak pemerintah sekarang. Betul bang. Offside ya. Offside gitu. Nah, Itu mal. iya. Ini pembahasannya cukup panjang. Bang Ical mau minum kafai? Enggak, makasih nanti aja. Oh nanti Udah aja. makan tadi. Tadi jalan Sama ke sini Fai. agak lumayan jauh gak Bang Ical kafai di ruang podcast kita kali ini. Tadi aku sih dari rumah ke sini juga lumayan cukup jauh. Tadi Macet dari nggak? enggak sih dari sini ke dari rumah ke sini tuh ke podcast Himia ini sendiri sekitar 1 jam kurang lah. Memang tadi jauh juga tadi pas lihat di maps kan 45 menit sekian. Ciputat soalnya kan macet. Iya, terus juga virus juga minta jemput kan jadi jalan 2 kali. Oh iya. Jadi ke belakang baru ke depan jauh juga. Muter-muter ya bang? Iya, Oh, muter-muter. muter-muter. Maaf ya Jal. Sorry, Minta enggak jemput. apa-apa. Itu kan kita udah tugas kami keluarga, kan ya. sebagai kadep. Iya. Iya. Bang Ical, Heeh. Bang Ical kan selaku kadep di Yes. departemen 4 ini, Benar. Kafai selaku sekretaris departemen. Iya. Nah, aku belum tahu nih kak, Bang, biro-bironya itu ada siapa aja sih kak di Cegap ataupun di Bumia itu ada siapa aja sih kak? Maupun di staff-staffnya, mungkin Kafai bisa ngasih tahu nih. Ya sudah. Ya sudah. Silakan. Jadi dari Bumia sendiri, kabironya itu ada di Fazalia dan Iya. staffnya itu ada Nanda sama Caca. Halo. Anak kesayangan aku dua-duanya. Juga ada siapa aja? Terus kemudian kalau misalnya di Cepat Tanggap itu kabironya ada Raffi Gautama. Terus untuk staffnya juga ada 3 orang. Ada Gibran, ada Bahrul, sama ada Sajid. Dan kebetulan Sajid ini bakal menjadi ketua pelaksana di acara NASA. Oh. Jadi staff di Cegap itu bakalan menjadi ketua pelaksana Benar. di NASA. Iya, betul Oh, banget. iya.
Sebenarnya kan kalau misalnya bicara ketua pelaksana karena perannya sentral juga, jadi kita memilah-milah lah Iya. siapa nih yang Kita memilih Yang yang terbaik. benar-benar cocok ya? Iya. Iya. Semuanya baik, cuma Iya, kita semuanya pilih baik. yang kalau Iya. ada yang terbaik kita pilih yang terbaik. Iya. Gitu. Bakalan acara berjalan dengan lancar. Amin. Alhamdulillah. Itu harapannya. Nanti aku juga bakalan pasti jadi iyalah. Kita panitia. butuh Bantu ya. kita butuh Iya. sumbang si ini tenaga Nanti dari kita saling teman-teman. berkolaborasi juga, Iya, betul saling banget. iya, saling bisa kerja sama. Kan di Himia kan keluarga ya, jadi harus saling membantu setiap ada proker. Ya nggak sih? Betul. Oke, Bang, Kak Fai sama Bang Ical, mungkin itu aja pembahasan kita pada observasi. Tema kita kali ini yaitu dengan tema berkolaborasi dalam krisis, meningkatkan penjualan usaha dengan dan bencana alam dan membantu bencana alam sosial. Mungkin segitu aja pembahasan kita pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you on the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.